Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Puspa Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain inovatif pembelajaran mufradat dan qawaid bagi pemula. Selanjutnya ada definisi desain inovatif pembelajaran bahasa Arab. Secara umum, desain pembelajaran adalah suatu sistem pengelolaan, pelaksanaan, atau program pembelajaran. Menurut Smith dan Ragan 2005, desain pembelajaran adalah suatu proses pembelajaran yang sistematis dan reflektif yang mewakili prinsip-prinsip pembelajaran dan melibatkan perencanaan proses belajar mengajar, sumber belajar, dan penilaian. Guru sebagai pendidik harus mampu menyesuaikan proses pembelajaran dengan situasi siswa. Kegiatan kelas menuntut pendidik untuk mengambil keputusan. Desain pembelajaran tidak hanya melibatkan pengorganisasian pembelajaran, tapi juga pemahaman, perbaikan, dan penerapan metode pembelajaran. Oleh karena itu, desain pembelajaran bahasa Arab dapat dipahami sebagai suatu desain yang teratur dan sistematis berkaitan dengan proses pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya ada inovatif pembelajaran mufradat bahasa Arab berbasis Al-Quran. Inovasi pemahaman mufradat Arab dan mufradat Al-Quran menjadi bukti bahwa umat Islam beriman dan beriman terhadap kebenaran Al-Quran. Hal ini sesuai dengan fungsi wahyu Al-Quran sebagai hudan petunjuk, asyifa penyembuh hati, Al-Burhan bukti kebenaran, Az-Zukira pengingat, Al-Bayan penjelasan, dan Al-Mau'izoh. Fungsi-fungsi tersebut dapat dicapai jika seseorang dapat memahami bahasa Al-Quran, terutama kosakata yang langsung berasal dari bahasa Al-Quran. Bahasa Arab oleh umat Islam penggunaan mufradat dalam pemahaman Al-Quran patut terpuji sekaligus merupakan perbuatan baik sebagai upaya memahami Al-Quran langsung dari bahasa Arab. Namun saat ini masih terbatas dan berdampak kecil pada kehidupan. Belum dimanfaatkannya inovasi pemahaman Al-Quran dalam pengembangan mufradat Arab sehingga dapat menimbulkan permasalahan dan kendala karena Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan bukan dalam bahasa ibu, membutuhkan perhatian untuk mencari solusi. Selanjutnya ada metode praktis mengajarkan mufradat atau kosakata berbasis Al-Quran. Yang pertama, memberikan contoh. Guru menjelaskan arti kata baru dengan memberikan beberapa contoh atau menunjukkan benda yang memiliki makna yang sesuai dengan kata baru yang dimaksud. Yang kedua, bermain peran. Guru menjelaskan arti kata baru dengan memainkan peran orang lain atau meminta siswa berperan sesuai yang diinginkan. Misalnya, guru berperan sebagai pasien yang sakit perut dan diperiksa oleh dokter. Yang ketiga, menjelaskan maksud. Guru menjelaskan arti kata baru dengan menjelaskan maksudnya. Yang keempat, mengulang-ulang bacaan. Guru menjelaskan arti kata baru dengan memimpin atau meminta siswa membaca. Lalu ada pembelajaran mufradat tingkat dasar. Yang pertama, menggunakan lagu dalam pembelajaran bahasa Arab, baik bernyanyi sambil belajar atau belajar sambil bernyanyi. Dapat membuat pembelajaran tidak membosankan, memberikan kesenangan bagi pembelajar, dan meningkatkan penguasaan kosakata atau memperluas perbedaan kosakata. Yang kedua, menunjukkan benda yang dimaksud, misalnya dengan membawa contohnya atau benda asli seperti guru menunjukkan pensil di depan pembelajar saat belajar menyebut kalimat marsamu dan menunjukkan bolpen ketika menyebut kalimat kolamun. Yang ketiga, meminta pembelajar membaca ulang kosakata baru yang dapat dari sebuah teks, sehingga mereka bisa menemukan artinya setelah menyusun dengan kata-kata lain dalam teks yang mereka baca. Yang keempat, mendengarkan dan menirukan bacaan, berulang-ulang membaca dan menulis sampai pembelajar benar-benar memahami dan menguasainya. Selanjutnya, macam-macam desain inovatif dalam pembelajaran qawaid dan mufradat. Yang pertama, penggunaan teknologi. Menggunakan aplikasi, platform online, atau perangkat lunak yang dapat membantu siswa memahami konsep tata bahasa dan memperluas kosakata mereka. Contohnya adalah menggunakan aplikasi mobil yang menyediakan latihan interaktif atau video pembelajaran yang dapat diakses secara online. Yang kedua, pembelajaran berbasis game. Menerapkan permainan atau aktivitas berbasis game yang melibatkan siswa dalam mempelajari aturan tata bahasa dan memperoleh kosakata baru. Misalnya permainan teka-teki, permainan kata-kata, atau permainan papan yang menyenangkan dan mendidik. Yang ketiga, visualisasi yang menarik. Menggunakan grafik, gambar, atau diagram yang menarik untuk membantu siswa memahami struktur tata bahasa dan mengingat kata-kata baru. Ini dapat termasuk metakonsep, grafik, atau infografis yang menyajikan informasi dengan cara yang visual dan mudah dicerna. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Memberikan proyek atau tugas bagi siswa yang melibatkan penggunaan tata bahasa dan kosakata dalam konteks yang relevan. Yang kelima, kolaborasi dan interaksi. Mendorong siswa untuk berinteraksi dengan sesama siswa dalam latihan atau kegiatan kelompok yang melibatkan penggunaan tata bahasa dan kosakata.
Ini dapat meningkatkan pemahaman dan aplikasi praktis dari konsep-konsep yang dipelajari. Yang keenam, penggunaan media digital. Menggunakan audio, video, atau audio visual sebagai sarana pembelajaran yang menghadirkan contoh nyata penggunaan tata bahasa dan kosakata dalam bahasa Arab. Ini dapat mencakup menonton film atau klip video, mendengarkan audio rekaman, atau berpartisipasi dalam podcast atau webinar yang berkaitan dengan bahasa Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.